Sidang pra-peradilan dari pemohon Ernie Saragih SH terhadap termohon di Treskrimum Polda Kalimantan Selatan terus bergulir di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Dalam sidang ini sempat terjadi sedikit ketegangan antara kuasa hukum Ernie Saragih SH dengan bagian hukum penyidik di Treskrimum Polda Kalimantan Selatan yang sempat diketuk palu oleh majelis hakim. Sidang pra-peradilan dari pemohon Ernie Saragih SH terhadap termohon di Treskrimum Polda Kalimantan Selatan terus bergulir di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Sidang dipimpin Hakim Tunggal Febrian Ali SH.MH menghadirkan dua saksi dari penyidik di Treskrimum Polda Kalimantan Selatan dengan agenda jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan oleh penggugat, digelar di ruang sidang Cakra mulai jelang tengah hari Kamis 27 Januari 2022. Dalam sidang ini sempat terjadi sedikit ketegangan antara kuasa hukum Ernie Saragih SH dengan bagian hukum penyidik di Treskrimum Polda Kalimantan Selatan yang sempat diketuk palu oleh majelis hakim. Di dalam pasal berapa? 263, 266. Nah, iya 264. Jadi satu kesatuan. Saya mau bertanya. Yang mulia itu pertanyaan dia jawab, delik aduan atau delik biasa dia jawab. Delik biasa. Kalau yang dirugikan pemohon tidak memberi pilihan dalam jawaban, tapi lebih menerangkan apa yang akan izin. Kalau menerangkan itu tidak memberi pilihan. Tidak pilihan. Delik aduan itu delik biasa. Apa mau dijawab terserah. Ya. Dengarkan aja apa ucapan saksi. Jangan memberi pilihan. Ini pertanyaan saya. Ini hak saya. Saya tanya. Delik aduan itu delik biasa. Ya sudah, kamu bisa. Ini sidang saya. Ini sidang saya. Saya yang mimpin sidang di sini. Ya, saya kan cuma bertanya, delik aduan atau delik biasa. Simpel kali loh. Itu pertanyaan. Ya, apapun jawabanmu kami hormati. Ya. Masing-masing pihak diberi kesempatan untuk. Kuasa hukum pemohon Joy Morris Siagian, Wahitakuni Primatipi mendahkan bila kereda ketegangan dalam persidangan tersebut cuma hanya memahami karakter manusia masing-masing. Seperti apa, Pak? Sebenarnya nggak ada bersih tegang, cuman memahami karakter manusia masing-masing. Satu biasa ya. Joy Morris Siagian menambahkan, terkait paparan alat bukti wan saksi yang dihadirkan dalam persidangan, maka kuasa hukum hanya melakukan konfrontir terkait dengan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 wan KUHP beserta putusan konstitusinya. Selaku kuasa hukum, ujar Joy Morris Siagian berpandangan bahwa pelapor kadang memiliki legal standing sebagai pelapor dikarenakan penyidik menyatakan bahwa laporan tersebut menggunakan pasal 108, sedangkan 108 ada model A1B. Model A ditemukan oleh kepolisian, sedangkan model B berdasarkan laporan orang yang merasa dirugikan. Bila dikaitkan dengan pasal 263 dalam laporannya wan pasal 24 ayat kedua KUHP, maka harus ada orang yang dirugikan. Jika dikaitkan dari satu sisi, ujar Joy Morris Siagian, saksi menyatakan bahwa yang paling dirugikan di sini adalah pengadilan. Sementara pengadilan kadang merasa melaporkan sehingga terjadi miskomunikasi. Jadi artinya seharusnya orang yang dirugikan kalau dikaitkan dengan 108 dan junto pasal 263, junto pasal 264 ayat kedua KUHP itu adalah seharusnya pengadilan yang melaporkan, karena orang yang dirugikan, karena pernyataan penyidik juga dari saksi juga nyatakan bahwa yang paling dirugikan adalah pengadilan. Di satu sisi laporan ini adalah dari saudara Hasbian Sari. Nah, itulah dasar kami menyatakan bahwa legal standing dari pelapor belum cukup untuk menetapkan orang sebagai tersangka. Proses selanjutnya sehabis ini adalah proses kesimpulan dari para pihak. Besok jam 16.30 kami akan menyampaikan kesimpulan masing-masing dari pemohon maupun termohon. Nah, saya tekankan lagi, tidak ada masalah pribadi di sini, tapi kita melakukan pra-peradilan itu adalah mengenai prosedur, menguji prosedur lidik dan sidiknya. Itu saja sebenarnya yang perlu sampaikan. Jadi kalau ada yang keberatan ya itu memang hak hukum dia. Sedangkan penyidik Kasubdit 1 di Treskrimum Polda Kalimantan Selatan kadang memberikan komentar terkait kasus ini.
Sementara itu digelarnya pra-peradilan ini setelah pemohon Eni Saragih ditetapkan menjadi tersangka hingga penahanan oleh Polda Kalimantan Selatan atas dugaan kasus pemalsuan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin terkait sengketa tanah.